Oke, program marketing communication dan program creative communication ketika nanti di industri itu sebenarnya akan beririsan gitu ya. Kenapa? Karena mereka akan bekerja bersama. Tapi dalam proses perkuliahan sendiri, program marketing communication lebih fokus pada bagaimana nanti mahasiswa bisa merancang strategi komunikasi untuk sustainability corporate maupun brand. Jadi arah dari kurikulumnya lebih ke bagaimana mahasiswa nanti bisa melihat isu-isu sosial yang memang saat ini banyak menjadi sorotan dan menjadi fokus oleh brand dan perusahaan, sehingga brand dan perusahaan pada akhirnya bisa memberikan kontribusi nyata pada masyarakat. Jadi intinya marketing communication ini akan belajar tentang bagaimana membuat strategi komunikasi tersebut. Sedangkan program creative communication, program ini lebih fokus pada bagaimana mengimplementasikan strategi komunikasi yang sudah disusun oleh tim marketing communication. Jadi dalam perkuliahannya, mahasiswa creative communication akan belajar bagaimana merencanakan sampai memproduksi dan mengevaluasi berbagai konten dalam berbagai format seperti teks untuk artikel website, kemudian audio misalnya untuk podcast, lalu video untuk berbagai sosial media, yang tujuannya memang untuk membranding atau mengkampanyekan perusahaan dan brand kepada target audiens mereka. Keunikan kedua program ini bisa dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama dari aspek kurikulum. Jadi dalam menyusun kurikulum, kami tentu saja melibatkan teman-teman industri sebagai pengguna lulusan untuk memberikan masukan terkait kompetensi yang harus dibentuk, skill, dan mata kuliah yang akan dipelajari. Dari sisi pembelajaran, industri juga kami libatkan dalam memberikan berbagai project dan assignment yang berupa real case study, sehingga mahasiswa bisa langsung membayangkan seperti apa tren maupun berbagai isu yang saat ini dialami oleh industri. Dan karena industri sudah terlibat dalam memberikan proyek, maka industri juga kembali terlibat dalam memberikan feedback. Sehingga mahasiswa tidak hanya memiliki perspektif atau pandangan dari sisi teori atau akademis, tetapi juga mendapatkan perspektif dari sisi praktisi. Dengan demikian, perspektif mahasiswa menjadi lebih kaya dan lebih lengkap. Salah satu keunikan juga yang dimiliki oleh kedua program ini adalah kami memberikan berbagai pilihan yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memperkaya dan memperkuat kompetensi dan skill mahasiswa ketika nanti melakukan magang maupun bekerja. Antara lain ada peminatan atau streaming, yang mana di dalam peminatan, contoh untuk marketing communication, kami memiliki 2 peminatan, yaitu brand communication dan corporate communication. Artinya, ketika mahasiswa memilih peminatan, mahasiswa bisa lebih spesifik memperdalam dan mempelajari dunia marketing communication maupun brand dan corporate sesuai dengan minat mereka. Selain itu, karena program studi ilmu komunikasi tidak hanya ada di kampus Greater Jakarta, tetapi juga ada di kampus BINUS at Malang, maka mahasiswa juga memiliki peluang untuk mengikuti program Student Mobility. Artinya, mahasiswa bisa ganti suasana dan belajar serta mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi ilmu komunikasi dan program studi public relations yang ada di kampus BINUS at Malang. Keunikan berikutnya yang juga ditawarkan oleh program marketing communication dan program creative communication adalah berbagai peluang yang bisa dipilih oleh mahasiswa untuk memperkuat knowledge dan skill mereka, terutama ketika nanti mereka akan magang maupun ketika sudah lulus. Salah satu contohnya adalah program peminatan atau streaming. Di dalam peminatan atau streaming, mahasiswa bisa memperdalam kompetensi dan skill mereka di dunia marketing communication. Kebetulan di marketing communication kami memiliki 2 streaming, yaitu brand communication dan corporate communication. Artinya, mahasiswa yang memilih satu dari 2 streaming tersebut bisa memiliki kompetensi yang lebih spesifik terkait komunikasi untuk brand atau komunikasi untuk corporate. Peluang berikutnya adalah adanya program student mobility, di mana
program studi ilmu komunikasi tidak hanya tersedia di kampus Greater Jakarta, tetapi juga ada di kampus BINUS at Malang. Dan di kampus BINUS at Malang sendiri ada 2 program studi yang berkaitan dengan komunikasi, yaitu program studi ilmu komunikasi dan program studi public relations. Jadi, mahasiswa marketing communication di Jakarta bisa mempelajari berbagai mata kuliah yang ditawarkan oleh 2 program studi tersebut di kampus BINUS at Malang. Peluang yang ketiga adanya minor program. Nah, di minor program, mahasiswa bisa memilih program-program yang dimiliki oleh BINUS University dan mahasiswa bisa memperkaya kompetensi dan skill mereka termasuk mempelajari hal-hal di luar dunia komunikasi. Kenapa? Karena minor program menawarkan kompetensi yang berbasis multidisiplin. Jadi mahasiswa punya kesempatan untuk juga mempelajari ilmu-ilmu lain atau disiplin ilmu lain di luar komunikasi. Selain minor program, ada program yang mirip dan sejenis yaitu free elective. Perbedaan antara minor program dan free elective adalah di minor program, mahasiswa mengikuti mata kuliah yang sudah didesain oleh berbagai program studi di BINUS. Sedangkan free elective, mahasiswa punya kebebasan untuk memilih sendiri mata kuliah yang akan diperdalam atau dipelajari. Oke, tentu kita lengkap ya fasilitasnya, karena di dalam proses pembelajaran mahasiswa tidak hanya belajar teori tapi juga akan praktek di laboratorium. Jadi ada beberapa fasilitas yang akan menunjang proses pembelajaran seperti laboratorium marketing communication dan laboratorium creative communication, di mana di dalam laboratorium tersebut mahasiswa akan belajar mempraktekkan dalam bentuk project bagaimana teori-teori yang sudah mereka pelajari di kelas. Dan mereka juga akan diperkenalkan dengan berbagai tools maupun aplikasi yang saat ini juga sudah umum dan banyak digunakan oleh industri dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dan mahasiswa juga akan diperkenalkan dengan artificial intelligence, terutama berbagai tools AI yang bisa mensupport produktivitas kerja mereka. Jadi keuntungan dari laboratorium ini adalah mereka akan bisa dengan mudah beradaptasi di dunia profesional karena sudah terbiasa mengerjakan proyek-proyek maupun berkenalan dengan berbagai tools dan aplikasi yang banyak dipakai di industri. Industri memiliki pengaruh yang sangat besar tentunya. Oleh karena itu dalam penyusunan kurikulum kami selalu melibatkan industri. Kenapa? Karena industri ini yang akan menjadi pengguna lulusan. Jadi yang menjadi fokus kami salah satunya adalah bagaimana menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh industri. Oleh karena itu untuk bisa memahami tantangan dan kebutuhan, maka industri memang kami libatkan dalam mendesain kurikulum yang akan digunakan. Para alumni dari marketing communication tentu saja saat ini bekerja di dunia komunikasi yang berkaitan dan sejalan dengan ilmu yang sudah mereka pelajari. Dan mungkin sedikit cerita bahwa sebelum perkembangan teknologi pesat seperti saat ini, kemudian perkembangan model bisnis seperti saat ini, profesi di dunia komunikasi ini sangat terbatas. Kalau tidak jadi jurnalis ya jadi public relations. Namun karena perkembangan teknologi dan perubahan model bisnis yang saat ini terjadi, profesi di dunia komunikasi ini menjadi berkembang sangat pesat, dan dengan demikian peluang kerja, peluang profesi yang bisa dijalani oleh para alumni juga semakin bervariasi atau beragam. Dan tentu saja saat ini mereka bekerja sebagai para profesional di bidang komunikasi di berbagai sektor industri. Beberapa cerita sukses dari teman-teman alumni tentu saja banyak sebenarnya ya gitu. Jadi alumni dari marketing communication saat ini bekerja di berbagai sektor industri, termasuk juga di pemerintahan dan di berbagai perusahaan startup. Jadi mereka juga bekerja mengisi berbagai profesi yang ada di industri saat ini. Sebagai contoh ada di salah satu perusahaan telekomunikasi, kemudian ada di perusahaan atau industri retail, kemudian ada juga yang saat ini bekerja di industri perbankan, jadi masih banyak lagi. Intinya mungkin yang ingin saya highlight adalah
profesi di bidang marketing communication ini dibutuhkan oleh semua industri, apapun industrinya, sehingga kekhawatiran kesulitan mencari pekerjaan atau mencari tempat magang di dunia marketing communication ini hampir tidak ada, karena memang industri itu membutuhkan para lulusan di bidang marketing communication. Pesan saya untuk teman-teman siswa-siswi SMA, mempelajari komunikasi ini sangat menarik gitu ya. Kenapa? Karena tidak hanya belajar berbicara yang baik, tapi teman-teman juga akan belajar bagaimana mendengarkan, melakukan pengamatan di dunia sekitar kita atau lingkungan sekitar kita, dan pada akhirnya kita bisa menuangkan ide-ide pemikiran kita dalam bentuk tulisan. Karena saat ini skill yang utama yang sangat dibutuhkan oleh industri adalah bagaimana para lulusan komunikasi mampu mengekspresikan ide dan pemikiran mereka dengan baik, terstruktur, dan tentunya relevan dengan audiens yang akan menjadi target sasaran. Program Mas Komunikasi adalah salah satu program di Prodi Ilmu Komunikasi BINUS University yang ingin menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan di dalam memproduksi konten baik itu untuk media mainstream maupun media non-mainstream. Bukan hanya sekedar menghasilkan atau memproduksi konten, tetapi program Mas Komunikasi juga akan mengajarkan atau akan menghasilkan lulusan-lulusan yang punya kemampuan untuk melakukan apa yang disebut dengan monetisasi konten. Jadi mahasiswa akan belajar tentang bagaimana membuat dan memproduksi konten untuk berbagai genre dan berbagai platform, dan setelah itu juga mahasiswa akan belajar tentang bagaimana melakukan monetisasi dari konten-konten yang telah mereka produksi dan atau hasilkan. Di Maskom ada dua peminatan, yaitu Strategic Digital Production dan Creative Broadcasting Production. Nah, apa itu bedanya? Strategic Digital Production adalah peminatan yang lebih fokus dalam perkuliahannya mahasiswa untuk memproduksi atau menghasilkan konten-konten berbagai genre untuk platform media sosial, atau kami menyebutnya untuk homeless media. Sementara Creative Broadcasting Digital adalah mahasiswa akan belajar untuk membuat atau memproduksi program atau konten, istilah lainnya, untuk media mainstream seperti televisi dan radio. Sejauh ini dari dua peminatan itu seimbang sebetulnya sih, ada 50%-50%, tapi kadang-kadang ada satu periode lebih banyak yang memilih ke Strategic Digital Production, karena memang sekarang ini harus diakui bahwa industrinya atau mahasiswa lebih familiar untuk menghasilkan konten-konten yang untuk running atau untuk didistribusikan di media sosial, karena juga banyak mereka yang selama perkuliahan juga sudah menjadi konten kreator. Selama perkuliahan di Maskom, baik itu untuk kreatif broadcast digital maupun strategic digital production, itu kami mengenalkan atau mengadopsi teknologi di dalam proses perkuliahan, termasuk misalkan untuk artificial intelligence. Nah, kami di mata kuliah itu, misalkan di mata kuliah tentang scriptwriting, kami mengenalkan dari awal kepada mahasiswa tentang bagaimana pemanfaatan AI untuk memproduksi atau menghasilkan konten, pemanfaatan AI untuk memproduksi atau menghasilkan skrip. Nah, itu sudah kami perkenalkan. Juga bagaimana pemanfaatan AI untuk memproduksi atau menghasilkan gambar, terutama gambar-gambar atau visual-visual yang agak sulit ketika diproduksi sendiri. Nah, misalkan untuk ketika bikin dokumenter, sementara butuh gambar-gambar yang tidak ada atau diproduksi juga susah. Nah, kami ajarkan tentang bagaimana mahasiswa bisa menghasilkan gambar dengan memanfaatkan AI. Kemudian juga teknologi alat-alat produksi, misalkan teknologi kamera. Nah, kami juga memanfaatkan kamera 360 derajat untuk memproduksi konten. Walaupun untuk di media mainstream harus diakui memang belum banyak stasiun televisi
yang menggunakan kamera 360 derajat. Tetapi kami perkenalkan teknologi itu kepada mahasiswa bahwa konten-konten itu bisa diproduksi dengan menggunakan kamera 360 derajat, tentu runningnya atau distribusinya tidak di mainstream media, tetapi di non-mainstream media atau di homeless media. Nah itu sebagian dari pemanfaatan teknologi. Selain itu juga dalam teknologi editing, baik editing visual maupun editing audio, kami juga perkenalkan kepada mahasiswa tentang bagaimana pemanfaatan tool-tool editing yang memanfaatkan artificial intelligence. Nah, itu semua jadi teknologi atau artificial intelligence itu kami perkenalkan kepada mahasiswa untuk membantu untuk mempermudah dalam proses produksi atau proses menghasilkan konten. Karena di industri itu semua sudah dipakai sehingga kami mengenalkan dari awal agar mahasiswa begitu nanti bekerja sudah terbiasa menghadapi situasi itu. Pertama, bagi yang di luar kota bisa atau mungkin dimanapun bisa dilihat lewat website. Ada dua website, www.communication.ac.id. Nah di situ ada fasilitas. Nah di situ bisa diklik di fasilitasnya. Itu ada lab, di situ ada lab Maskom, ada Alam Sutra, ada juga Kemanggisan, dan ada juga 360. Nah, bagi yang ingin berkunjung ke lokasi, bisa datang ke Kampus Sahdan di Binus TV, di situ juga bisa dilihat peralatan yang ada, atau di Kampus Alam Sutra.